Halo traders, halo Maxian, kembali lagi di program Special Market Analysis. Saya Adam Ibrahim Haji dari PT Maxco Future akan sharing mengenai update yang terjadi di dalam pasar baru-baru ini, baik secara fundamental ataupun secara teknikal, di mana diharapkan bisa membantu Anda dalam menganalisis kemungkinan yang akan terjadi di dalam pasar di masa yang mendatang. Oke, sebelum ke pembahasannya, mungkin saya akan share screen terlebih dahulu mengenai kalender ekonomi terlebih dahulu. Oke, kita akan bahas dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Di hari Senin kemarin mungkin tidak begitu banyak data ekonomi yang memberikan market moving events. Namun data economic sentiment di sini perlu kita perhatikan karena data yang rilis itu unexpected ya. Dan ini bisa saja membuat euro tersupported sementara waktu dan mungkin mempertegas ECB kedepannya menaikkan suku bunga sebesar ya secara agresif ya di bulan Juli ini. Data yang mungkin bisa menggerakkan pasar di sesi ataupun di euro area itu rilis di hari Selasa ini, yang mana di hari Selasa ini terdapat data inflasi dari euro area yang mana diprediksikan dari 7,4 akan mengalami kenaikan sebesar 0,3% menjadi 7,7%. Dan apa artinya ini? Hal ini bisa saja mempertegas ECB untuk bisa melakukan agresivitas menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point, dan menurut Christine Lagarde bahwa euro area akan keluar dari teritori interest rate negatif per September 2022 ini. Tentu hal ini bisa membuat euro menguat secara tunggal, yang mana kita bisa dapati itu di minggu lalu di mana US dollar kehilangan demand karena fokus para investor itu lebih ke arah euro, yang mana kita tahu bahwa di minggu lalu speech banyak dilontarkan oleh member ECB yang mana mereka memberikan positivity ke dalam pasar mengenai rate hike atau kenaikan suku bunga ke depannya. Kemudian GDP dari Kanada perlu kita perhatikan karena ini akan mempertegas bahwa Bank of Canada akan menaikkan suku bunga 50 basis point di hari esok ya, di hari Rabu. Diproyeksikan datanya akan mengalami kontraksi, namun demikian kontraksinya tidak begitu signifikan seperti apa yang kita dapati di euro ataupun di US sampai ke teritori negatif, karena pada dasarnya Kanada ini merupakan negara yang independen terhadap energi, yang mana kita tahu bahwa energi pada saat ini mendapati sentimen yang fear atau ketakutan di dalam pasar karena sentimen tensi Rusia yang semakin tereskalasi. Apalagi sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara barat akan semakin bermunculan, yang mana kita tahu bahwa euro area atau Uni Eropa pada saat ini sedang dalam persetujuan sanksi tambahan baru terhadap Rusia. Tentu itu bisa membuat harga energi atau khususnya oil itu semakin tinggi dan semakin memperkuat ataupun membuat Canadian dollar tersupported sementara waktu. Kenapa demikian? Karena GDP terbesarnya itu berasal dari harga oil. Kemudian di hari Rabu, GDP dari Australia perlu kita perhatikan dan secara data mengalami kontraksi juga di kuartal kedua ini. Tentu hal ini terjadi karena tensi dari Rusia. Dan juga unemployment rate dari sisi Uni Eropa, ini pun kita jadikan benchmark atau acuan mengenai konfirmasi bahwa ECB mungkin kedepannya akan menaikkan suku bunga bila mana data pengangguran di sini mengalami data atau mencatatkan nilai yang berkurang. Tentu bila mana data ini berkurang, positivity terhadap euro itu semakin besar untuk traksi ke arah bullish tentunya. Kemudian yang sudah saya utarakan bahwa di hari Rabu akan ada BOC interest rate decision, di mana diproyeksikan BOC atau Bank of Canada akan menaikkan suku bunga sebesar 0,5 basis point, yang mana ini bisa memberikan sebuah sentimen bullish terhadap Canadian dollar secara tunggal. Dan juga ditambah kita tahu bahwa sekarang harga oil sedang tinggi-tingginya, yang mana didasari oleh sentimen fear di dalam pasar akibat tensi. Dan kedua, kita tahu bahwa bumi belahan utara pada saat ini memasuki musim panas, yang mana musim panas identik dengan spending karena banyak yang melakukan traveling. Tentu banyak mereka yang melakukan traveling, demand terhadap oil itu semakin tinggi, dan juga itu bisa saja ketika data ini rilis atau BOC mengumumkan interest rate decision sebesar 0,5% atau 50 basis point bisa memperkuat Canadian dollar.
Kemudian speech dari Panetta dan juga Lane dari ECB perlu kita waspadai mengenai hawkishness dari sisi ECB. Bila mana ada statement yang hawkish mengenai rate hike ke depannya, euro atau mata uang euro tentunya akan mengalami penguatan ataupun setidaknya tersupported sementara waktu. Di hari Kamis tidak begitu banyak data yang signifikan yang bisa menjadikan market mover, namun speech dari Bullard perlu kita perhatikan karena bila mana ada suatu hal yang ekstrim dari sisi speech-nya, itu bisa menggerakkan US dollar secara decisif tentunya. Kemudian di hari Jumat kita tahu bahwa akan ada non-farm payroll, sekali lagi bukan non-farm payroll-nya yang diperhatikan, karena kita tahu bahwa market pada saat ini lebih memperhatikan data inflasi dibandingkan data NFP, dan average hourly earnings dan juga participation rate mungkin yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kedua data ini merupakan data yang inflationary, artinya memberikan kontribusi terhadap inflasi. Bila mana average hourly earnings-nya di sini meningkat, katakanlah di sini, namun diproyeksikan akan turun sebesar 0,3%, dan bila mana itu terjadi penurunan tentunya inflasi mungkin kedepannya akan turun juga. Dan kita tahu bahwa pada saat ini central bank, hampir semua central bank itu memantau yang namanya inflasi. Kemudian participation rate-nya di sini diproyeksikan akan tetap ya ataupun meningkat tidak begitu signifikan, dan bila mana hal kedua data ini menunjukkan adanya penurunan, inflasi di US itu akan mengalami penurunan juga. Dan apa dampaknya? Tentu itu akan mempertegas bahwa Fed kedepannya tidak akan seagresif apa yang dipikirkan oleh partisipan pasar, dan itu bisa membuat US dollar bearish, apa yang kita dapati di hari Senin kemarin. Ke dalam fundamentalnya atau news yang baru ini terjadi bahwa dolar di sini mengalami monthly loss karena kita tahu bahwa kenaikan suku bunga terhadap Fed itu memudar ya agresivitasnya, dan ini berita ini muncul di hari Senin kemarin di jam 8, dan itu yang membuat US dollar tergelincir cukup decisif dan juga cukup signifikan. Tentu dengan harga rumah yang semakin memudar di sini atau melemah, dan itu diibaratkan bahwa inflasi kedepannya akan setidaknya flattening ataupun dalam nilai yang stagnan, dan itu yang memungkinkan bahwa Fed kedepannya tidak begitu agresif karena inflasi diproyeksikan kedepannya akan flattening, dan itu bisa membuat US dollar tergelincir sementara waktu, apalagi terdapat shifting in sentiment terhadap partisipan pasar terhadap euro, yang mana kita tahu bahwa ECB akan menaikkan suku bunga sebesar ya at least 25 basis point di bulan Juli ini. Kemudian yang cukup mengejutkan bahwa Jerman mencatatkan inflasi yang cukup tinggi, dan itu membuat mungkin ECB menaikkan suku bunga secara ekstrim yakni 50 basis point. Apa dampaknya bila mana ECB menaikkan 50 basis point hike di Juli ini? Tentu euro akan menguat secara tunggal, dan itu akan bisa membuat US dollar kehilangan demand. Kenapa? Karena terdapat outflow atau arus keluar dari US dollar ke euro. Kemudian ada akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point hike di hari Rabu esok. Kita tahu bahwa dengan mereka menaikkan suku bunga, bila mana hal ini terjadi akan membuat Canadian dollar bullish dan juga tersupported. Apalagi kita tahu bahwa sekarang harga oil sedang tinggi-tingginya, dan itu bisa saja mempertegas dan juga memperkuat Canadian dollar untuk menguat secara tunggal. Dan terakhir perlu kita waspadai berita di minggu ini, yakni Presiden Biden akan bertemu dengan Chairman Powell untuk mendiskusikan ekonomi dan juga inflasi. Dan waspadai bila mana ada statement yang cukup ekstrim dari Jerome Powell, itu bisa saja membuat market moving event secara keseluruhan dan membuat US dollar akan bergerak volatile di minggu ini tentunya. Oke, dari headline ekonomi cukup sekian, mungkin kita akan ke technical analisisnya. Mungkin di sini dari sisi euro, kita tahu bahwa euro mendapati traksi penguatan yang cukup signifikan di per hari Minggu kemarin karena hawkishness atau positivity dari sisi ECB itu sendiri mengenai rate hike ke depannya.
Dan ini skenario yang mungkin bisa terjadi bila mana katakanlah euro masih mendapatkan traksi penguatan karena positivity ECB mungkin bisa saja mengejar level 1.09 di sini. Dan katakanlah bila mana terjadi aksi profit taking ataupun terjadi sebuah statement yang ekstrim dari si Jerome Powell di sini, mungkin itu bisa saja membuat US dollar kembali mendapatkan traksi ya dan juga perhatian pasar, dan mungkin bisa saja menekan euro USD untuk turun ke arah bawah. Dan apalagi misalkan ditambah oleh sentimen resiko yang meningkat di dalam pasar dengan beberapa sanksi tambahan dari negara-negara barat terhadap Rusia, itu pun bisa saja menekan harga euro USD untuk turun ke arah bawah. At least mengejar candle indecision yang terbentuk di tanggal 6 Mei di sini ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari sisi pound sterling USD, kita tahu bahwa US dollarnya masih kehilangan demand di minggu kemarin, dan itu membuat pair yang dihubungkan atau yang disandangkan dengan US dollar menguat. Dalam kasus ini pound sterling pun ikut menguat, dan saat ini posisi harga tertahan di area resisten, dan bila mana US dollar kehilangan demand, masih kehilangan demand, pound sterling USD atau GBP USD at least akan mengejar 1.28 di sini. Dan bila mana US dollar mendapati perhatian kembali karena sentimen resiko ataupun sesuatu hal yang ekstrim terjadi karena statement Jerome Powell di minggu ini, akan bisa mungkin GBP USD untuk turun ke arah bawah ya, seperti itu. Dan terakhir untuk gold, kita tahu bahwa gold ini akan terpengaruh sekali sentimennya terhadap tensi tentunya dan juga suku bunga. Katakanlah tensi di Rusia semakin tereskalasi, ditambah lagi sanksi-sanksi negara-negara barat itu semakin parah gitu ya terhadap Rusia, itu bisa saja membuat harga emas untuk naik dan juga terpelanting ke arah atas, at least mengejar 2021 open ini ataupun ke level 1900 ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi katakanlah misalkan tensi dari sisi Rusia itu memudar, kemudian sanksi yang diberlakukan mungkin ditunda, dan ditambah mungkin ketika besok Bank of Canada menaikkan suku bunga secara ekstrim 50 basis point, mungkin itu bisa saja menekan gold untuk turun ke arah bawah. Selama harga at least tidak menembus candle indecision ataupun candle rejection yang terbentuk di 27 Mei ini, setidaknya harga masih bisa berpotensi untuk naik ke arah atas secara teknikal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing mengenai update yang terjadi di market baru-baru ini. Semoga mendapat pengetahuan. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.